Selamat hari Minggu yang diberkati. Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Bilang sama kiri, kanan, depan, belakang saudara, kamu juga. Amin. Hari ini kita merayakan hari Pentakosta. Betul? Hari di mana Bapa mengaruniakan apa yang dijanjikan kepada semua orang percaya. Yaitu apa? Roh Kudus. Paulus menulis suratnya kepada jemaat di Efesus demikian. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, kamu dimateraikan oleh roh yang dijanjikan itu. Amin. Jadi di saat saudara percaya Yesus, saudara mendeklarasikan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. At the moment, saat itu, saudara dimateraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus datang dan berdiam di dalam saudara. Jadi Roh Kudus adalah berkat yang pertama yang diterima oleh orang percaya. Ayat selanjutnya mengatakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan bagian kita sampai kita menerima seluruhnya. Itu penebusan yang menjadikan kita milik Allah. Dan sekarang Roh Kudus ada di dalam saudara. Kita hari ini memperingati turunnya Roh Kudus. Tapi sekarang saya mau saudara mengerti, Roh Kudus ada dalam saudara. Kita bukan hanya mau memperingati turunnya Roh Kudus, tapi kita mau sama-sama belajar karena dia sudah ada di dalam saudara. Kita akan sama-sama belajar. Ini Roh Kudus merupakan roh yang luar biasa. Dia tinggal dalam saudara, bukannya dia hanya berdiam diri, tidur, duduk-duduk, enggak. Dia roh yang luar biasa. Saudara siap diberkati? Kita lihat firman Tuhan, Yesaya pasal 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan roh keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Betul? Kalau saudara lihat silsilah tentang Tuhan Yesus Kristus, Isai memperanakan siapa? Daud. 28 keturunan dari Raja Daud, lahirlah Yesus, seorang juru selamat. Roh Tuhan akan ada padanya. Yesus pernah berkata, Roh Tuhan ada padaku oleh sebab Ia telah mengurapi aku di Nazaret. Betul? Jadi jelas sekali ayat ini tidak lain dan tidak bukan berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Nah, saya sudah mengerti semuanya ini, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ini semua merupakan bentuk atau manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Betul? Dan hari ini kita akan sama-sama belajar. Karena Roh Kudus sudah ada di dalam saudara, kita akan sama-sama belajar bagaimana caranya supaya Roh Kudus yang ada di dalammu bisa bermanifestasi. Menjadi salah satunya yaitu roh hikmat dan pengertian. Sudah siap diberkati? Oke, kita firman Tuhan dari Yakobus pasal 1 ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada siapa? Kepada Allah. Bagaimana Allah? Alkitab berkata, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Allah saudara, Allah saya adalah yang murah hati. Amin. Sekali saya ulangi, Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang murah hati. Barang siapa ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Barang siapa ada di antara kamu yang kekurangan hikmat. Pertanyaan saya, siapa yang ada di sini yang kekurangan hikmat? Wah, yang lain, puji Tuhan. Perhatikan baik-baik. Apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada siapa? Kepada Allah. Minta kepada Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara. Hanya orang yang berhikmat, yang selalu berpikir, dia kekurangan hikmat.
Oke, kesempatan terakhir. Supaya jangan ada perasaan bersalah. Siapa di sini yang kekurangan hikmat? Oke. Hanya orang yang berhikmat yang selalu berpikir dia kekurangan hikmat. Hanya orang yang sombong yang selalu berpikir saya sanggup melakukan segala sesuatunya. Saya bisa, saya sanggup, saya mampu dan tidak pernah minta petunjuk siapapun. Ini orang yang sombong. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakan kepada siapa? Kepada Allah. Minta kepada Allah. Jangan minta kepada siapapun. Jangan salah alamat. Minta kepada siapa? Kepada Allah. Karena kita sudah lihat tadi bahwa Allah sudah memberikan rohnya di dalam saudara. Dan salah satu manifestasinya adalah menjadi roh hikmat. Dia sumber segala hikmat. Jadi kalau ada di antara kamu yang kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta kepada siapa? Kepada Allah. Karena Allah sumber segala hikmat. Amin. Dan Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang murah hati. Amin. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Minta sama Tuhan. Bagaimana caranya saudara minta hikmat sama Tuhan? Ayat 6-8 berkata begini. Hendaklah ia memintanya dalam iman. Dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Hendaklah ia meminta hikmat kepada Tuhan dalam iman. Jadi kalau ada di antara saudara yang kekurangan hikmat, datang sama Tuhan, berdoa, minta sama Tuhan. Berdoa dengan iman. Saya mau saudara mengerti, saudara dan saya hidup dalam dunia yang sudah jatuh. Alkitab berkata, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Betul? Dalam hidup ini, saudara betul-betul membutuhkan hikmat. Paulus berdoa untuk jemaat di Efesus. Saya mau saudara mengerti, jemaat di Efesus adalah jemaat yang sudah dewasa secara rohani. Sekalipun mereka sudah bertobat, dibaptis oleh Roh Kudus, Paulus tetap berdoa untuk mereka supaya Tuhan memberikan hikmat kepada mereka. Kita lihat firman-Nya, perhatikan baik-baik. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia. Meminta kepada siapa? Allah Tuhan kita Yesus Kristus, jangan kepada yang lain. Hanya kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia. Amin. Sekali lagi saya ulangi, jangan salah alamat. Supaya, perhatikan baik-baik, Ia, Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, memberikan kepadamu, ini surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus. Paulus berdoa, supaya Allah Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang mulia, Ia memberikan kepadamu apa? Roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Perhatikan baik-baik. Bukan berarti saudara sudah menjadi Kristen, Roh Kudus ada di dalammu. Bukan berarti otomatis saudara menjadi orang yang berhikmat. No. Kalau halnya demikian, terima Yesus, ada Roh Kudus, saudara otomatis menjadi orang yang berhikmat, maka Paulus tidak perlu berdoa lagi kepada Tuhan, minta supaya Tuhan memberikan roh hikmat kepada mereka. Kalau halnya demikian. Betul? Roh Kudus memang ada di dalam saudara. Dan kita tahu bahwa salah satu manifestasi daripada Roh Kudus adalah dia bisa menjadi roh hikmat di dalammu. Tapi bagaimana caranya supaya Roh Kudus yang ada di dalammu menjadi roh hikmat? Datang sama Tuhan, berdoa, minta dengan iman. Amin. Minta dengan iman. Dan saya mau saudara mengerti, berdoa merupakan respon dari orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Sekali lagi saya ulangi. Berdoa merupakan respon dari orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Waktu kamu berdoa, sesungguhnya kamu mau menunjukkan sikap. Kamu datang sama Tuhan, kamu mau menunjukkan sikap, Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Itu sebabnya saya datang kepadamu. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Tapi hari ini, mataku tertuju kepadamu. Amin.
Jadi berdoa merupakan respon dari orang-orang hidup di bawah kasih karunia. Berdoa sama Tuhan, minta. Dan Tuhan akan memberikan apa yang kamu minta. Ada yang bilang amin. Pak, saya udah minta lama tapi Tuhan gak kasih-kasih. Terkadang Tuhan mau saudara menunggu beberapa waktu lamanya sampai dia memberikan jawabannya sama saudara. Bukannya Tuhan mau ngerjain saudara, bukan. Dia senang relationship. Dia senang ada hubungan. Dia mau saudara terus datang sama dia. Tapi kan terlambat, Pak. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Dan Tuhan tahu, terkadang kamu datang, Tuhan langsung kasih, kamu gak pernah balik lagi. Betul? Saudara gak pernah balik lagi. Jadi respon orang-orang yang hidup di bawah kasih karunia adalah berdoa. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, kalau Tuhan janji, bukankah kita nggak perlu berdoa? Bukankah Tuhan langsung menepati janjinya? Saudara salah. Saudara masih ingat cerita tentang Daniel? Daniel, Misael, Hananya, Asaria, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka adalah orang-orang bijaksana. Salah satu orang dari sekian banyak orang bijaksana dari bangsa Israel yang dibawa ke pembuangan di Babel. Betul? Mereka tinggal di Babel selama pembuangan. Dan Daniel tahu, dia tahu betul bahwa bangsa Israel akan ada dalam pembuangan di Babel selama 70 tahun. Dari mana? Dari nubuatan Nabi Yesaya. Dia tahu 70 tahun selesai pasti akan kembali. Tapi tahukah saudara, masuk tahun yang ke-70, apa yang Daniel lakukan? Dia berdoa sama Tuhan. Dia berdoa untuk janji Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara berdoa untuk janji Tuhan. Amin. Berdoa untuk janji Tuhan. Jadi jangan pernah berpikir, oh Tuhan kan janji sama saya disembuhkan oleh bilur-bilurnya kalau saya sakit. Tapi saudara gak pernah berdoa. Berdoalah untuk janji Tuhan. Tuhan, engkau sudah gantikan posisiku di atas kayu. Engkau sudah menanggung semua penyakitku. Hari ini oleh bilur-bilurmu Tuhan, semua penyakitku disembuhkan. Waktu janji Tuhan digenapi, saudara tahu itu hasil kerjasama antara saudara dengan Tuhan. Tuhan senang berperkara sama saudara. Tuhan berkata, marilah kita berperkara, ingatkanlah janji-janjiku. Demikian juga yang terjadi sama Sodom dan Gomora. Tuhan senang Abraham datang berperkara. Tawar-menawar, negosiasi. Tuhan, bagaimana kalau 50 orang benar di sana? Apakah engkau akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Tuhan bilang, aku tidak akan pernah membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik kalau ada 50 orang benar di sana. Abraham berpikir, wah Tuhan bisa ditawar nih. Tuhan, 40 Tuhan. Dan Tuhan berkata, Tuhan senang Abraham datang minta. Oke Abraham, kalau ada 40 orang benar di sana, aku tidak akan membinasakan 40 orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Wih, bisa. Coba 30. 30 Tuhan. Dan Tuhan tetap berkata, aku tidak akan membinasakan kalau ada 30 orang benar di sana. Orang benar aku tidak akan pernah binasakan dengan orang-orang fasik. 20 Tuhan. Bisa. 10 Tuhan. Terakhir Tuhan, 10. Dan Tuhan berkata, kalau ada 10 orang benar di sana, aku tidak akan membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Sayangnya Abraham stop sampai di 10. Kalau saja Abraham terusin, Tuhan, 1 Tuhan. Tuhan saudara adalah Tuhan yang murah hati. Dia akan memberikan kepada siapapun yang memintanya. Amin. Kalau Abraham minta, Tuhan, kalau ada 1 orang benar Tuhan. Dan saya percaya Tuhan akan berkata, kalau ada 1 orang benar di sana, aku tidak akan pernah membinasakan orang benar bersama-sama dengan orang fasik. Tapi sayangnya Abraham stop sampai di 10. Terkadang Tuhan adalah Tuhan yang murah hati. Amin. Tapi terkadang manusia membatasi Tuhan. Manusia yang membatasi Tuhan. Saya mau kasih tahu sama saudara, kalau saudara tidak pernah berdoa, stop berdoa. Saudara akan kekurangan suplai. Paulus, dia berdoa untuk jemaat di Efesus. Ini jemaat yang sudah dewasa secara rohani, dibaptis Roh Kudus. Tapi kenapa Paulus tetap berdoa supaya Tuhan memberikan kepada mereka roh hikmat dan wahyu? Jadi ingat baik-baik, bukan berarti saudara udah Kristen, Roh Kudus ada dalammu, otomatis kamu menjadi berhikmat. Berdoalah, minta sama Tuhan. Maka Tuhan akan menggerakkan Roh Kudus yang ada di dalammu menjadi roh
roh hikmat. Jadi yang pertama caranya, bagaimana mendapatkan hikmat? Minta, berdoa dengan iman sama Tuhan. Amin. Tuhan akan menggerakkan Roh Kudus yang ada dalammu menjadi roh hikmat. Di dalam perjanjian lama, ada seseorang yang bernama Bezalel. Perhatikan baik-baik. Keluaran 31 ayat 1 sampai dengan 5. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Lihat, telah kutunjuk. Tunjuk siapa? Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian. Ini manifestasinya. Telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Bagaimana manifestasinya? Dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaan yang tadi disebutkan. Perhatikan baik-baik. Selama orang ini ada di Mesir menjadi budak. Bukan hanya orang ini, tapi semua orang Israel. Selama mereka di Mesir, waktu mereka masih menjadi budak, mereka hanya bisa mengerjakan batu bata. Nggak ada yang bisa mereka lakukan selain daripada membuat batu bata. Keahlian mereka setiap hari bangun tidur sampai mereka tidur lagi buat batu bata. Nggak ada yang lain. Tapi Tuhan berkata begini. Telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, roh kudus, manifestasinya dengan keahlian, pengertian, pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Ayat yang keempat, untuk membuat berbagai macam rancangan yang dikerjakan dari emas, perak, tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, mengukir kayu. Sudah bisa bayangkan, bekerja dalam segala macam pekerjaan. Wow, tadinya nggak bisa, sekarang bisa. Saya mau kasih tahu, apapun yang saudara nggak punya, Tuhan sanggup memberikan sama saudara. Amin. Tapi Pak, saya nggak bisa melakukan ini Pak. Tuhan sanggup memberikan sama saudara. Waktu Tuhan mengurapi dia dengan roh Allah, manifestasinya dengan keahlian, pengertian, pengetahuan. Bukan hanya itu, ayat yang ke-6, perhatikan baik-baik. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Sebelumnya mereka nggak bisa buat apa-apa. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Terjemahan dalam Alkitab versi New King James, terjemahannya begini. Dalam hati setiap orang ahli, wise hearted, I have put wisdom. Dalam hati yang bijaksana. Kenapa mereka dikatakan memiliki hati yang bijaksana? Karena ada roh Allah dalam mereka. Dan bentuk manifestasinya adalah apa? Hikmat dan pengertian. Kebijaksanaan. Itu sebabnya orang yang memiliki roh Allah, ini yang akan terjadi. Tuhan kasih hikmat kepada mereka. Roh Kudus yang ada dalam mereka bermanifestasi menjadi roh hikmat. Apa yang terjadi sama mereka? Tadinya mereka tidak bisa mengerjakan pekerjaan bait Allah dengan segala perkakas yang ada di dalamnya. Enggak bisa sama sekali. Mesbah korban bakaran, bejana pembasuhan, meja roti unjukan, kandil, kaki dian, mesbah pembakaran ukupan, tabut perjanjian, semuanya enggak bisa sama sekali. Tapi setelah mereka dipenuhi oleh roh Allah, manifestasi, roh keahlian, pengertian, pengetahuan, mereka sanggup mengerjakan segala sesuatunya. Apa yang kamu nggak punya, Tuhan bisa kasih. Bagaimana caranya? Melalui Roh Kudus yang ada di dalam. Bagaimana caranya? Datang, berdoa, minta. Simple. Apakah saudara pernah melakukan selama ini? Tuhan cuma minta kamu datang, berdoa, minta. Dia Allah yang murah hati. Dia akan memberikan kepadamu ketika kamu minta. Amin. Saya pernah ambil sekolah Magister Management di Prasetya Mulia. Saya pernah bersaksi kalau saudara ada di
tahap-tahap awal di gereja ini. Karena dulu saya memutuskan untuk meninggalkan pelayanan. Saya masuk Prasetya Mulia di Cilandak, S2, Magister Management. Saya ambil manajemen strategik. Ini strategik ini, kalau mau masuk bagian ini, harus punya kriteria tertentu. Harus punya pengalaman kerja 5 tahun, harus memimpin divisi, 2 divisi yang berbeda jadi kepala. Karena ini kalau menurut saya, setelah saya selesai, saya menilai sekolah ini seperti sekolah CEO. Karena semua divisi dipelajari secara panoramik. Sekolah CEO. Saya latar belakangnya adalah electrical engineering. Saya nggak suka yang berbau ekonomi lah, statistik lah, kemudian apapun lah, akuntansi itu saya paling nggak suka. Sejak SMA saya paling nggak suka dan saya tidak mengerti. Saya lebih suka yang eksak, fisika, matematika, aljabar, semua itu saya suka. Nah, waktu saya masuk, hari pertama, saya frustasi. Betul-betul frustasi. Kenapa? Sama sekali tidak mengerti. Hari pertama, Pak, hari pertama. Sekolah itu 2 tahun, masih ada 2 kali 365 hari lagi yang harus saya hadapi. Waktu saya pertama kali masuk, saya bilang, Tuhan, saya nggak ngerti. Saya nggak ngerti, Tuhan. Dan semua teman-teman saya memang bukan hanya berasal dari latar belakang ekonomi, tapi ada yang dokter, ada yang lawyer, ada segala macam lah dari berbagai latar belakang. Saya keluar dari kelas, saya bilang sama teman saya, dokter, seorang dokter dia, ibu-ibu, saya bilang, Bu dokter, kayaknya kita salah masuk kelas ya Bu ya. Dia bilang, iya kita salah masuk ya. Hari pertama Pak, saya nggak ngerti apa-apa. Betul-betul nggak ngerti apa-apa. Dan yang saya pelajari adalah sesuatu yang saya tidak suka. Tapi udah terlanjur masuk. Udah nyemplung kaki, nggak bisa keluar, udah bayar. Apa yang terjadi? Saya hanya berdoa, Tuhan, kasih saya hikmat Tuhan. Kasih saya pengertian, roh kepandaian, roh pengertian. Setiap kali dosennya ngajar, saya diberikan pengertian Tuhan. Supaya saya bisa mengerti, bisa menyerap dengan baik apa yang diajarkan. Serta apa yang terjadi? Hari demi hari berlalu, semua terus berlalu. Ternyata saya tahu ini Tuhan, bukan saya. Karena saya nggak ngerti. Betulan. Kenapa saya bisa mengerti? Karena dia telah memenuhi saya dengan roh Allah yang bermanifestasi menjadi keahlian, pengertian, dan pengetahuan. Dan pada akhirnya saya lebih banyak tahu daripada mereka yang sudah tahu duluan. Amin. Siapa lagi kalau bukan roh Allah yang bermanifestasi? Dan saya lulus dengan IPK 4.0. Dalam sejarah Prasetya Mulia, orang yang mendapat IPK 4.0 itu angkatan pertama. Angkatan pertama 25 tahun yang lalu dan terulang kembali 25 tahun kemudian. Karena siapa? Roh Kudus yang ada dalam saya. Bukan saya. Kalau saya nggak ngerti. Sama sekali nggak ngerti. Betul-betul nggak ngerti. Saya belajar sesuatu yang saya nggak suka dan saya tidak mengerti. Tapi saya udah terlanjur masuk. Tapi itulah Tuhan ajar saya. Roh Kudus ada di dalammu. Berdoa, minta. Setiap hari, setiap belajar saya minta. Tuhan, saya minta roh hikmat Tuhan. Saya minta roh kepandaian, kecerdasan. Apa yang diajar saya bisa menyerap. Dan saya bisa mengerti. Dan luar biasa. Amin. Minta. Minta sama Tuhan. Roh Kudus yang ada dalammu. Roh yang luar biasa. Amin. Minggu yang lalu saya khotbah di Penang. Konferensi Grace Revolution. Sesi 1, oke, nggak masalah. Sesi 2, nggak masalah. Kepemimpinan kasih karunia. Sesi ketiga, Q&A. Ini paling ditakuti oleh pembicara seminar. Tanya jawab. Ini paling saya dari sejak awal ada Q&A ya. Iya, ada Q&A. Kalau saudara dikasih pertanyaan, kemudian diberi waktu untuk menjawab, saudara masih bisa berpikir. Tapi itu pun di bawah tekanan, saudara tidak akan pernah bisa berpikir. Tapi ini pertanyaannya langsung. Saudara dipajang di depan dan langsung bertanya. Dari sesi yang kedua, sesi ketiga masuk Q&A, kita ada istirahat 15 menit. 15 menit istirahat, nggak lama. Mereka masukin pertanyaan, mereka scan QR, ada lagi yang kirim pertanyaan secara manual, tulis. Kita istirahat.
Sejak istirahat saya selalu tanya sama panitianya, pertanyaannya udah masuk belum? Pertanyaan udah masuk belum? Kasih tahu dulu bocorannya biar bisa saya siapin jawabannya. Dia bilang belum. Oh, udah masuk 3. Kasih tahu dulu dong 3. Sini biar saya siapin. Paling nggak 3 pertanyaan bisa dijawab lah. Kemudian saya ambil laptop, Esra ambil laptop. Kemudian saya, waduh, belum terhubung wifi. Wifi-nya apa? Wifi-nya? Waktu berjalan terus, tinggal beberapa menit lagi. Pertanyaan masuk 3 biji, saya mencoba menjawab, blank. Saya tahu ayatnya, tapi saya nggak tahu ada di mana. Internet nggak bisa terhubung, saya nggak bisa cari di Alkitab Sabda. Apa yang terjadi? Aduh, saya stres betul stres. Pertanyaan kedua, nggak bisa juga. Pertanyaannya gampang, tapi saya betul-betul blank. Disitulah Tuhan mau mengajar saya, jangan gunakan kekuatan kamu. Akhirnya saya tutup laptop saya. Saya tutup laptop saya, Pak, udah dipanggil. Dalam perjalanan menuju ke mimbar, saya hanya berdoa, Tuhan, Engkau sumber segala hikmat. Engkau ada dalam saya. Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat kepada saya. Semua pertanyaan bisa saya jawab. Amin. Engkau yang memberikan kekuatan sama. Engkau yang memberikan saya hikmat. Maju ke depan, setiap pertanyaan dari 36 pertanyaan seharusnya bisa dijawab semua. Tapi karena waktu, akhirnya kita hanya bisa menjawab sekitar 7 atau 8 pertanyaan. Dan semua pertanyaan kita jawab lengkap dan memberkati mereka semua. Kenapa? Tuhan yang memberikan hikmat. Jadi betapa Roh Kudus yang ada di dalammu itu roh yang luar biasa. Dia bisa bermanifestasi menjadi apa? Roh hikmat. Bagaimana caranya? Datang, berdoa, minta. Simple. Amin. Tuhan, saya minta hikmat Tuhan. Untuk menghadapi anak saya Tuhan. Dia udah gak bisa dibilangin lagi, dia gak mau denger lagi. Saya minta hikmat, bagaimana caranya saya menghadapi anak saya bisa ngomong sama dia, tapi saya tidak emosi. Saya bisa menasehati dia dengan kasih dan dia bisa mengerti. Kamu butuh hikmat. Amin. Tuhan, saya minta hikmat Tuhan dalam pekerjaan saya. Sepanjang hari ini ada begitu banyak yang harus saya selesaikan. Tuhan, saya minta hikmat. Mana yang menjadi prioritas saya Tuhan. Sehingga semuanya bisa bekerja dan bisa diselesaikan dengan baik. Tuhan, saya minta hikmat Tuhan. Saya mau ketemu klien nanti siang Tuhan. Ini orang ini licik banget Tuhan. Kasih saya hikmat Tuhan. Bagaimana caranya menghadapi orang ini. Minta hikmat sama Tuhan. Dalam seluruh area hidupmu. Ingat, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kamu butuh hikmat dan hikmat itu ada di dalammu. Sumber segala hikmat ada di dalammu. Minta, datang, berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara masih ingat Firaun? Firaun bermimpi. Tidak ada seorang pun di kerajaannya yang bisa mengartikan mimpinya Firaun. Sekalipun orang bijaksana, orang pintar, nggak ada satupun. Saudara tahu siapa yang bisa mengartikan mimpinya Firaun? Seorang anak muda yang sederhana. Namanya siapa? Yusuf. Juru minum raja ingat, oh iya di dalam penjara ada seorang yang bernama Yusuf yang pernah mengartikan mimpi dia. Yusuf dipanggil dan Yusuf singkat cerita dia bisa mengartikan mimpinya Firaun. Ada 7 tahun kelimpahan, ada 7 tahun kelaparan. Kemudian Yusuf memberikan usul kepada Firaun supaya Firaun mencari orang yang berakal budi bijaksana dan diberikan kuasa atas seluruh Mesir. Dan Yusuf memberikan saran tentang apa yang orang ini harus lakukan. Apa responnya Firaun? Perhatikan baik-baik. Apa responnya Firaun? Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Usul itu dipandang baik oleh Firaun. Saudara bisa bayangkan, usul bukan usul dari orang yang bijaksana, orang pintar yang ada di kerajaan Mesir, tapi usul dari seorang anak muda yang diambil dari penjara. Saudara bisa bayangkan. Dan oleh semua pegawainya, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan roh Allah. Firaun bukan orang percaya. Dia tidak pernah mengenal yang namanya Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Apa yang dia tahu tentang Allah? Dia nggak tahu apa-apa tentang Allah. Tetapi kenapa dia bisa bilang begini? Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah? Apa yang saya mau sampaikan sama saudara? Kalau roh hikmat bermanifestasi dalam hidupmu,
orang dunia bisa melihat Allah ada di dalammu. Amin. Allah ada di dalam saudara. Orang bisa melihat. Amin. Yusuf mengusulkan kepada Firaun, baiklah tuanku mencari orang yang berakal budi dan bijaksana. Tapi responnya Firaun, mungkinkah kita mendapat orang seperti kamu? Seseorang yang penuh dengan roh Allah. Jadi orang-orang dunia mencari orang-orang yang memiliki pikiran yang sharp, yang tajam. Bukan hanya sekedar memiliki pikiran, tapi pikiran yang inovatif, kreatif. Dan saya mau kasih tahu, hanya Tuhan yang sanggup memberikan pikiran itu sama saudara. Bagaimana caranya? Melalui Roh Kudus yang ada dalam. Roh Kudus akan bermanifestasi menjadi roh hikmat. Bagaimana cara yang pertama? Berdoa. Simple, berdoa, minta. Ini yang saya minta setiap hari. Tuhan, saya minta hikmat Tuhan sepanjang hari ini. Saya mau buat khotbah, saya mau persiapan, Tuhan saya minta hikmat. Tuhan saya mau meeting sama orang, saya minta hikmat Tuhan. Apa yang saya harus ngomong? Amin. Tuhan saya mau ketemu orang, saya minta hikmat Tuhan. Seluruh area hidupmu, minta hikmat sama Tuhan. Ingat, seperti yang tadi saya katakan, hanya orang yang berhikmat yang selalu berpikir dia kekurangan hikmat. Jangan sombong, oh saya bisa, saya sanggup, saya mampu. Dan tidak pernah minta petunjuk sama siapapun. Selalu datang sama Tuhan. Ingat, dia Tuhan yang murah hati. Ia akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Jadi gak ada salahnya kamu datang meminta. Amin. Tuhan, saya mau pergi ke Sudirman Tuhan, macet Tuhan. Minta hikmat Tuhan, bawa mobil atau naik MRT. Simple. Tapi waktu kamu datang sama Tuhan, kamu mau menunjukkan, Tuhan, saya gak mampu Tuhan. Hanya Engkau yang tahu. Kasih saya hikmat. Amin. Dalam seluruh area hidupmu. Dalam seluruh area hidupmu, minta hikmat dan dia akan pasti kasih sama saudara. Bilang sama kiri kanan saudara, berdoa, minta sama Tuhan dengan iman. Simple kan? Menjadi orang yang berhikmat. Oke, kenapa? Karena Roh Kudus ada di dalammu. Dia bisa bermanifestasi menjadi roh hikmat. Bagaimana caranya? Berdoa, minta. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam Kisah Para Rasul, pasal 15. Waktu orang-orang Yahudi dan para rasul mengetahui bahwa Allah juga mengaruniakan keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, waktu mereka tahu, mereka rapat di Yerusalem. Mereka berunding untuk menentukan apakah bangsa-bangsa lain yang sudah menerima Roh Kudus harus hidup di bawah hukum Taurat atau nggak perlu hidup di bawah hukum Taurat. Nah, ini keputusan mereka. Kisah pasal 15. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Supaya kepada kamu, bangsa-bangsa lain yang sudah percaya sama Yesus, yang menerima keselamatan, menerima Roh Kudus, supaya kepada kamu jangan ditangguhkan lebih banyak lagi beban. Artinya, bangsa-bangsa lain yang sudah percaya sama Yesus, diurapi Roh Kudus, kamu gak perlu lagi hidup di bawah hukum Taurat. Ini keputusan mereka. Ini hasil keputusan ini dihasilkan dari siapa? Keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Dengan kata lain, terkadang hikmat Tuhan muncul ketika kamu duduk bertukar pikiran. Masalahnya semakin jelas, arahnya semakin jelas, keputusan yang saudara mau ambil semakin jelas. Tuhan mau kamu rendah hati, duduk, mendengar, bertukar pikiran bersama-sama dengan orang percaya lainnya. Hikmat yang dihasilkan, berlipat kali ganda. Amin. Amsal berkata, barang siapa bergaul dengan orang bijak, dia menjadi bijak. Barang siapa bergaul dengan orang bebal, malang hidupnya. Malang hidupnya. Kalau saudara bergaul dengan orang yang hanya mengandalkan kekuatan mereka. Gue lagi ada masalah nih, gue di gini-gini. Tenang aja, gue kenalin lu sama orang, masalah lu pasti beres. Saya mau kasih tahu, malang hidup saudara. Udah keluar duit, masalah gak selesai, makin dalam.
Tapi kalau saya bergaul dengan godly friends, kingdom friends, teman-teman yang selalu mengarahkan matanya kepada Tuhan. Gua ada masalah nih gini. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia akan berjalan di depan kamu, dia menutup barisan belakang kamu, dia melindungi kamu dengan kepas sayapnya. Kamu adalah orang yang benar. Kamu tahu warisan kamu sebagai orang yang benar. Setiap senjata yang tempat kepadamu tidak akan pernah berhasil. Semua orang yang menyerbu engkau akan rebah daripadamu. Wow. Ingat baik-baik. Hikmat itu menular. Hikmat itu menular. Betapa pentingnya kamu punya godly friends. Betapa pentingnya kamu punya kingdom friends. Teman-teman yang selalu membuat matamu tertuju kepada Yesus. Karena dia sumber segala hikmat. Hikmat itu menular. Dan saya begitu bersyukur dengan pelayanan anak-anak muda di tempat ini, Grace Army. Mereka sharing sama teman-teman mereka tentang kingdom friends. Saya mau saudara melihat cuplikan sedikit dari anak-anak muda di tempat ini. Friends can either make you or break you. Teman-teman kalian bisa membangun kalian atau menjatuhkan kalian. Lukas 5 ayat 18-20. Jadi ini adalah cerita ketika ada seorang yang lumpuh yang digotong oleh keempat temannya. Mereka mau ketemu Tuhan Yesus nih, mau bawa si lumpuh ini. Mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Rumahnya udah penuh banget, bahkan masuk lewat itu nggak bisa gitu. Mereka sangat ekstrim. Mereka bongkar atap dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Inilah gambaran kingdom friends. We are not meant to live life alone. Kita nggak bisa sendiri. Nah, orang lumpuh ini menggambarkan kita. Bisa aja kelumpuhan yang kita alami apa? Masalah. Kita stuck. Nggak bisa bergerak gitu. Inilah pentingnya kenapa kita punya kingdom friend. Itu penting banget tuh. Always brings you back to Jesus. Kenapa? Karena kalau kalian bayangin nih, temennya ini gotong nih orang kemanapun deh. Manapun. Tapi bukan ke Tuhan Yesus. Orangnya bakal sembuh nggak? Always brings you back to Jesus. Itu satu-satunya solusi yang bisa menyelesaikan masalah kalian. Semua kita punya masalah dalam hidup gitu kan. Tapi kita akan lihat spirit yang berbeda dari Yosua dan Caleb dan 10 pengintai. Yosua dan Caleb ketika mereka melihat negeri ini, apa fokus mereka? Fokus mereka yang pertama, kepada janji Tuhan. Carilah teman yang seperti Yosua dan Caleb. 10 pengintai lain, mereka fokus kepada masalah atau tantangan. Jadi mereka fokus pertama kepada bangsa itu, kepada raksasanya. Dan yang kedua mereka fokus kepada kelemahan diri mereka sendiri. Spirit itu menular, betul nggak ya? Betul. Karena spirit percaya kepada janji Tuhan itu menular. Ini juga spirit yang takut. So it's important lah untuk kita perhatikan siapa yang kita tahu gitu kan. Ya. Kita find friends that can guide you to the promised land. Mazmur 1 ayat 1-6. Jadi di sini berbicara tentang bagaimana ketika pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bagaimana ketika kita tidak duduk bersama orang-orang yang counsel of the ungodly, sit in the scornful gitu. Tapi ketika kita meditate firman Tuhan, fellowship, care group, semuanya akan ditambahkan kepada kita gitu. Di sini juga dibahas di Amsal 16 ayat 28. Mungkin di sini kita punya temen yang suka gosip gitu ya. Dia sama kalian gosipin orang, there is a chance kalian digosipin juga ketika kalian nggak ada. Sama ini di Amsal 13 ayat 20, walk with the wise and become wise, for a companion of fools suffers harm. Karena aku percaya tadi spirit itu menular, mau yang baik atau mau yang buruk gitu. Ketika kita disuram sama komunitas yang baik, ketika kita punya the same spirit, kita akan menjadi Yosua dan Caleb. Luar biasa, saya begitu diberkati memiliki mereka di gereja ini. Jadi bawa anak-anak saudara ikut ibadah jam 2 siang dan camp udah penuh. Jadi kalau anakmu yang belum pernah ikut camp, nanti next kalau ada camp ikut. Jadi betapa kita diberkati memilih anak-anak muda yang seperti ini. Saudara bisa lihat cara mereka berbicara. Cara mereka berbicara penuh hikmat daripada Tuhan. Jadi ingat baik-baik, spirit atau hikmat itu menular. Menular. Kamu bergaul dengan orang bijak, kamu menjadi bijak. Kamu bergaul dengan orang bebal, kamu jadi malang. Jadi pilih betul teman-teman saudara. Pilih betul lingkungan saudara. Godly friendship, kingdom friendship ini betul-betul penting. Kingdom friends, godly friends adalah orang-orang yang selalu membawa saudara ketika kamu jatuh. Dia adalah orang-orang yang membawa saudara selalu melihat kembali kepada Yesus. Amin. Godly friends. Jadi bagaimana caranya saudara mendapat hikmat? Yang pertama, berdoa. Minta. Yang kedua,
Hikmat itu menular. Jadi pilihlah teman-teman yang tepat. Betapa pentingnya care group. Kenapa semua diam? Siapa di sini yang sudah tergabung dalam care group? Boleh saya tahu? Oh, cuman sedikit. Care group. Di dalam care group itu adalah kumpulan orang-orang yang memiliki same spirit. Spirit yang sama. Saudara bisa duduk, merendahkan hatimu, bertukar pikiran, berbicara tentang Yesus, ada masalah, mereka akan membawa saudara selalu melihat kepada Yesus. Dan hikmat yang dihasilkan, luar biasa. Berlipat kali ganda. Saudara yang belum tergabung dalam care group, silakan tergabung dalam care group. Hikmat itu menular. Saudara butuh hikmat dalam hidup ini. Hari-hari ini jahat. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah ini siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Allah berkata kepada Yosua, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya waktu Allah berkata demikian kepada Yosua, Yosua sedang membuka dan membaca kitab Taurat. Dan Allah berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung, good success. Amin. Ini Yosua pasal yang pertama. Kalau saudara baca kitab sebelumnya adalah kitab Ulangan. Kitab Ulangan pasal yang terakhir berkata begini. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Betul? Saya percaya Musa pasti berdoa untuk Yosua. Dia tidak mengucapkan mantra, abrakadabra. Tidak, dia pasti berdoa, minta kepada Allah. Barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia minta kepada Allah. Saya percaya Musa berdoa untuk Yosua. Dan apa yang terjadi? Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan. Roh Allah yang bermanifestasi menjadi roh kebijaksanaan, roh hikmat. Ini Ulangan pasal yang ke-34, Ulangan pasal yang terakhir. Setelah Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangan ke atasnya. Ulangan pasal 34, pasal yang terakhir. Setelah itu kitab Yosua. Dan Tuhan berkata, Yosua sedang membaca kitab Taurat. Dan Tuhan berkata, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Artinya apa? Sekalipun Yosua sudah penuh dengan roh kebijaksanaan, dia tetap membuka dan membaca firman Tuhan. Dengan kata lain, sekalipun dia sudah penuh dengan roh kebijaksanaan, dia tidak pernah mengabaikan firman Tuhan. Amin. Dia tidak pernah mengabaikan firman Tuhan. Kenapa? Karena Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Roh Kudus berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Kalau saudara terus makan firman Tuhan, minum firman Tuhan, saya mau kasih tahu sama saudara, Roh Kudus yang ada di dalammu akan memberikan hikmat. Bagaimana caranya kamu mengaplikasikan ayat yang kamu baca dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Yosua konteksnya adalah supaya engkau bertindak hati-hati. Bagaimana caranya? Roh Kudus akan memberikan hikmat sama saudara, supaya kamu tahu bagaimana caranya mengaplikasikan ayat yang kamu baca, sehingga hasilnya dengan demikian perjalananmu berhasil dan engkau akan beruntung. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik, Roh Kudus selalu beroperasi, berjalan bersama-sama dengan firman Tuhan. Jangan pernah abaikan firman Tuhan. Hari-hari ini jahat, Pak. Kita hidup dalam dunia yang sudah jatuh, dan hari-hari ini begitu jahat. Orang gak segan-segan merancangkan kejahatan.
nipu kiri kanan, nggak pernah mikirin keadaan orang. Scamming lah, apalah, uang orang ditarik habis-habisan. Dia nggak mau tahu saudara, dia nggak mau tahu keadaan saudara. Hari-hari ini begitu jahat. Tapi hari ini kita diingatkan, kita punya Roh Kudus. Amin. Dia bisa memberikan kepadamu roh hikmat. Dia bisa bermanifestasi menjadi roh hikmat. Saudara butuh hikmat dalam hidup ini. Yang pertama, bagaimana caranya kamu bisa mendapatkan hikmat? Yang pertama, datang sama Tuhan, berdoa, minta hikmat sama Tuhan. Maka dia akan memberikan kepada orang-orang yang minta. Kenapa? Dia Tuhan yang murah hati. Amin. Dia Tuhan yang murah hati. Waktu saudara minta hikmat, seperti dia mengurapi Bezalel dengan roh Allah dan bermanifestasi menjadi roh keahlian, pengertian, pengetahuan. Jadi apapun masalah, tantangan dalam hidupmu, jangan mengandalkan kekuatanmu. Jangan pernah berpikir saya bisa, saya mampu, gampang, saya sanggup. Dan tidak pernah minta apapun sama Tuhan. Jangan. Apapun, dalam hal yang terkecil apapun. Karena dia Tuhan yang murah hati. Amin. Karena saya mau saudara berhasil dan beruntung. Sekalipun dalam hal yang kecil. Kamu harus berhasil dan beruntung. Jangan memiliki sikap, wah ini mah kecil, rugi juga gak apa-apa. No. Jangan. Tuhan mau kamu selalu berhasil dan beruntung. Amin. Bagaimana caranya? Minta hikmat. Dalam hal yang sekecil apapun, Tuhan saya minta hikmat Tuhan. Saya mau pergi ke Kelapa Gading, ke gereja, saya minta hikmat Tuhan. Jalan mana yang harus saya tempuh? Mungkin saudara berkata, gampang Pak, lihat Waze. Itu bagian dari hikmat. Oh, lihat Waze. Oke. Karena terkadang kalau saya pulang, saya menganggap, gampang lah, ini belum jam 5 pasti nggak macet. Saya nggak pernah lihat Waze, saya nggak lihat Waze. Oke, saya jalan biasa. Apa yang terjadi? Macet. Dan baru itu nyesel, kenapa gue nggak lihat Waze? Ya, kalau saudara berdoa, Tuhan saya mau pulang Tuhan, saya nggak mau kena macet. Tuhan kasih saya hikmat. Kalau hikmatnya datang, lihat Waze. Lihat. Jangan nggak lihat. Itu hal yang paling kecil. Kalau ada di sini, lihat Waze. Lihat. Itu hikmat dari Tuhan. Jadi dalam hal kecil apapun, datang sama Tuhan, minta. Dalam seluruh area hidupmu, apapun yang kamu mau kerjakan, selalu datang sama Tuhan. Minta. Dia akan memberikan kepadamu. Dengan murah hati. Amin. Yang kedua, hikmat itu menular. Menular, hikmat itu menular. Jadi pilih betul teman-teman saudara, orang-orang yang di sekitar saudara. Betapa pentingnya godly friendship, kingdom friendship. Apa ciri-ciri mereka? Mereka selalu membawa saudara datang kepada Yesus. Selalu datang melihat Yesus. Dan ini menular. Amin. Yang ketiga, sekalipun Yosua sudah penuh dengan roh kebijaksanaan, sekalipun Roh Kudus ada di dalammu, Yosua dia tidak pernah mengabaikan firman Tuhan. Jadi jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Terus baca, terus dengar. Amin. Firman yang kamu dengar, firman yang kamu makan, yang kamu minum setiap hari, Roh Kudus yang ada dalammu akan memberikan hikmat kepadamu. Bagaimana caranya day by day mengaplikasikan ayat ini. Sehingga perjalananmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Diberkati dalam segala sesuatu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Bilang sama kiri kanan saudara, Roh Kudus ada di dalammu. Dia akan bermanifestasi menjadi roh hikmat. Berdoa, pilih teman-teman yang baik, lingkungan yang baik, dan jangan pernah mengabaikan firman Tuhan. Maka Roh Kudus yang ada di dalammu akan menjadi roh hikmat. Perjalananmu berhasil, dan kamu memiliki good success. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberikan Roh Kudus ada di dalam kami. Roh Kudus bukan hanya berdiam diri, tidak melakukan apapun. Tapi Roh Kudus bisa bermanifestasi dalam hidup kami. Roh yang luar biasa. Menjadi roh hikmat dan pengertian. Nasihat dan keperkasaan. Pengenalan dan takut akan Tuhan. Dan hari ini kami tahu Tuhan. Bahwa Roh Kudus yang ada di dalam kami bisa bermanifestasi menjadi roh hikmat. Yang pertama adalah kami datang, kami minta. Karena firman-Mu berkata, barang siapa yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta dengan iman. Maka ia
Allah yang murah hati akan memberikan kepada mereka yang minta. Kami datang Tuhan hari ini. Anak-anak-Mu datang Tuhan. Apapun tantangan, masalah, pergumulan mereka dalam seluruh area kehidupan mereka. Mereka minta hikmat hari ini. Bagaimana caranya menghadapi anak mereka, bagaimana caranya menghadapi klien mereka, bagaimana caranya menghadapi tekanan dalam bisnis, bagaimana caranya menghadapi tekanan dari atasan, dari tim. Berikan mereka hikmat Tuhan. Bagaimana mereka harus bekerja setiap hari, bagaimana apa yang menjadi prioritas mereka dalam keluarga. Tuhan, berikan hikmat kepada mereka Tuhan. Engkau sumber segala hikmat. Karena kami tahu Tuhan, Engkau akan memberikan hikmat kepada mereka. Karena Engkau mau mereka berhasil dan mereka beruntung dalam perjalanan mereka. Dan biarlah mereka Tuhan yang tuntun mereka memiliki kingdom friendship, memiliki godly friends dalam lingkungan mereka Tuhan. Karena kami tahu hikmat itu menular. Kami duduk, kami bertukar pikiran dengan orang-orang yang memiliki spirit yang sama, the same spirit. Maka hikmat yang dihasilkan menjadi berlipat kali ganda. Tuntun mereka, pimpin mereka Tuhan, agar mereka bisa menemukan godly friends, kingdom friends yang tepat dalam kehidupan mereka, yang membantu mereka selalu memandang Yesus, melihat Yesus. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang kami dengar, firman Tuhan yang kami baca, renungkan setiap hari. Sekalipun kami sudah ada Roh Kudus, tapi kami tidak pernah mau mengabaikan firman Tuhan dalam hidup kami. Karena kami tahu Roh Kudus akan memberikan hikmat kepada kami. Bermanifestasi menjadi roh hikmat. Memberikan hikmat kepada kami. Untuk melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga perjalanan kami berhasil. Dan kami beruntung dalam segala sesuatu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin.